Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, renungan kita hari ini bertajuk Jangan biarkan iblis memakai pikiran kita. Bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 23 mengatakan, lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang difikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bacaan kita saudara dalam Matius 16 ayat 21 sehingga 28. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus bersama murid-muridnya dan memberitahu mereka tentang kesengsaraan dan kematiannya. Apa yang dilakukan oleh Petrus apabila mendengar kata-kata Yesus ini? Petrus atau Simon Petrus adalah antara murid Yesus yang sangat menonjol. Dia menyaksikan Yesus mengajar, melakukan berbagai mukjizat, termasuk menyembuhkan ibu mertuanya, bahkan membangkitkan orang mati. Dia juga memiliki beberapa pengalaman khusus yang tidak dimiliki oleh semua murid Yesus. Misalnya berjalan di atas air dan menyaksikan Yesus dimuliakan di atas gunung. Menjelang akhir masa pelayanannya di dunia ini, Yesus bertanya siapakah dia, menurut orang banyak dan menurut para murid. Petrus memberikan pengakuan yang begitu tegas bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus juga memujinya, namun hanya sebentar saja. Tanpa disadarinya, Petrus menjadi alat iblis ketika Yesus mulai memberitakan kesengsaraan hingga kematian yang akan dialaminya untuk menggenapi rencana keselamatan Tuhan. Petrus membantah, merasa diri lebih tahu akan rencana Tuhan. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Namun Yesus dengan sangat tegas memberikan salah satu tegurannya yang paling keras dengan menyebut Petrus sebagai iblis. Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Anda dan saya diumpamakan seperti Petrus. Kedekatan Petrus dengan Yesus dan semua pengalaman rohaninya tidak serta-merta membuatnya memahami kehendak Tuhan dengan sempurna. Nyatanya masih ada pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Kadang dalam hidup kita seolah-olah tidak mengenal Yesus, walaupun sudah menjadi anggota gereja bertahun-tahun. Kita membiarkan pikiran kita diisi dengan hal-hal yang menyesat atau menjatuhkan iman kita. Itu makanya kita hendaklah belajar memahami firman Tuhan, sekalipun kadang-kadang tidak sesuai dengan pemikiran kita, supaya kita tidak menjadi alat iblis yang menjadi sandungan bagi pekerjaan Tuhan. Jangan kita lupa memohon pertolongan Roh Kudus untuk memahami akan kehendak atau firman Tuhan. Jadi hari ini marilah kita ingatkan diri kita supaya kita terus memahami firman Tuhan dengan benar, supaya kita tidak menjadi alat iblis yang menyesatkan. Inilah doa dan harapan kita, dan mari kita selalu berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu menolong kita mengerti akan firman-Nya. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Dan jangan biarkan iblis memakai pikiran kita. Tuhan memberkati.
Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.